De Sultan van Serdang is een zeer eigenaardig persoon. Sultan Serdang adalah seorang yang aneh. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan melihat setiap pegawai pemerintah Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Begitulah kalimat penghinaan yang terdapat dalam salah satu laporan serah terima jabatan seorang pejabat kolonial Belanda terhadap Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Sultan Melayu Serdang yang telah menduduki singgasananya sejak tahun 1881. Di Kesultanan Serdang, sebuah negeri Melayu yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera bagian utara, Sultan Sulaiman memang telah masyhur dan disegani sebagai pemimpin yang konsisten menentang hegemoni dan kuasa rezim kolonial Hindia Belanda atas negerinya. Pada tahun 1865, penjajah Belanda datang dan menaklukkan Kesultanan Serdang usai berhasil mematahkan perlawanan Sultan Basyarudin Syaiful Alamsyah. Tepatnya di tanggal 3 Oktober, mereka menangkap Sultan beserta Raja Muda dan Temenggong Tan Sidik, merampas beberapa wilayah Kesultanan Serdang dan menyerahkannya kepada Kesultanan Delhi. Setelah penaklukan tersebut, Kesultanan Serdang yang sudah berdiri sejak tahun 1723 akhirnya diserap ke dalam negeri koloni Hindia Belanda, dengan setiap sultan yang bertahta harus atas persetujuan pemerintah kolonial yang berkedudukan di Batavia. Setelah sultan dibebaskan, beliau lebih sering menyendiri dan berfokus pada kegiatan keagamaan, menyerahkan kendali pemerintahan kepada Raja Muda, membuat kondisi Serdang menjadi semakin lemah. Sultan Basyarudin sendiri mangkat pada 21 Februari 1881 dan salah seorang putranya yang ketika itu masih berusia sekitar 15 tahun, diangkat menjadi sultan oleh para orang besar dan rakyat Serdang. Sebagai Sultan Serdang, beliau bergelar Tuanku Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda baru diberikan kepada Sultan Sulaiman 6 tahun setelah penobatannya, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1887. Keterlambatan itu tidak lain dikarenakan adanya berbagai ketidaksepakatan antara Sultan dengan pemerintah kolonial, terutama mengenai penetapan batas wilayah antara Delhi dan Serdang, dan penentangan terhadap pasal-pasal dalam kontrak politik yang semakin mengurangi kekuasaan Sultan Sulaiman. Sebagaimana mendiang ayahandanya, Sultan Basyarudin, Sultan Sulaiman dikenal sangat menentang kekuasaan Belanda atas negeri Serdang. Ketika kontrolir Serdang, H.M. Muller, memindahkan ibu kota Serdang ke Lubuk Pakam pada tahun 1891, Sultan Sulaiman tidak mau mengikuti perpindahan tersebut, bahkan membuat ibu kotanya sendiri secara resmi di Perbaungan, mendirikan keraton kota Galuh dan Masjid Raya, serta pasar ikan dan kompleks pertokoan pada tahun 1894. Itu hanya beberapa contoh dari berbagai kebijakan Sultan Sulaiman yang seolah menantang kedudukan pemerintah kolonial. Para pejabat kolonial pun kerap kali memandang buruk terhadap posisi Sultan Sulaiman. Misalnya, seperti yang tertulis dalam laporan serah terima jabatan kontrolir Serdang pada tahun 1893 yang menyatakan bahwa Sultan Serdang adalah seorang yang aneh. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan melihat setiap pegawai pemerintah Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Saya bisa memperingatkan pengganti saya agar sangat berhati-hati.
Jika kita dapat bekerja dengan gembira di Delhi, sebaliknya, di Serdang kita akan setiap saat berada dalam ketakutan bahwa sewaktu-waktu bisa saja terjadi suatu hal yang aneh. Kabar mengenai kemajuan pesat yang terjadi di Kekaisaran Jepang setelah restorasi Meiji pada tahun 1868 mendapat perhatian khusus dari Sultan Sulaiman. Reformasi dan modernisasi Angkatan Bersenjata Jepang, yang diperkuat oleh wajib militer nasional sejak tahun 1873, telah membuat Kekaisaran Jepang menjadi kekuatan militer utama di dunia timur. Terlebih sejak mereka berhasil mengalahkan Kekaisaran Qing pada tahun 1895. Peningkatan hegemoni Jepang di Asia itulah yang telah mempengaruhi pandangan Sultan Sulaiman terhadap kekuatan bangsa Asia, termasuk rakyat Serdang, yang dianggap mampu meruntuhkan supremasi kolonialis Eropa. Terkhusus dalam hal ini adalah penjajah Belanda. Bagi Sultan Sulaiman, Jepang yang kuat secara militer dipandang bisa membantu Serdang untuk mengusir Belanda. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi yang dialami Jepang juga mendorong Sultan Sulaiman untuk bekerja sama dengan mereka guna memajukan dan memakmurkan negeri Serdang. Menolak tawaran pemerintah pusat di Batavia agar Baginda Sultan berkenan menghadiri upacara penobatan Ratu Wilhelmina di Belanda. Pada tahun 1898, Sultan Sulaiman justru memilih untuk melawat ke negeri Qing Cina dan Jepang. Bersama Tengku Permaisuri Darwisyah dan ajudan sekaligus guru silat beliau yang bernama Tuan Syekh Batumandi, beserta beberapa orang pelayan, Sultan Sulaiman bertolak ke Kekaisaran Qing dan selanjutnya menuju Kekaisaran Jepang. Dua negara yang beliau anggap sebagai kekuatan besar Asia yang mampu menandingi hegemoni Belanda, meskipun kekuatan Qing ketika itu telah jauh menurun. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah beserta rombongan tiba di pelabuhan Yokohama dan selanjutnya bertolak ke ibu kota Tokyo untuk menghadap Kaisar Mutsuhito, ikon dari restorasi Meiji. Sesuatu yang amat mengesankan adalah bagaimana Kaisar Mutsuhito berkenan menerima kedatangan Sultan Sulaiman di Istana Kekaisaran. Meskipun ketika itu semua pertemuan atau audiensi antara Kaisar dan Sultan bersifat tidak resmi alias incognito, karena Serdang masih dianggap sebagai bagian dari koloni Hindia Belanda. Dan menurut hukum dan perjanjian yang berlaku, para raja dan sultan di seluruh Hindia Belanda tidak diperkenankan untuk membina hubungan luar negeri secara resmi dengan negara lain. Tidak ada catatan rinci tentang apa yang dibicarakan oleh Sultan Sulaiman kepada Kaisar Mutsuhito. Dalam buku Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur yang disusun oleh Sultan Lukman Sinar Basharsyah II, saat itu Sultan Sulaiman meminta bantuan kepada Kaisar Meiji agar Jepang berkenan membantu Serdang untuk mengusir penjajah Belanda. Tidak diketahui pula bagaimana respon dari pemerintah Jepang maupun Kaisar Mutsuhito secara pribadi. Namun yang jelas, Kaisar menunjukkan itikat baiknya dengan memberikan beberapa cenderamata istimewa bagi Sultan, termasuk potret besar Kaisar Meiji dan sebilah pedang sebagai tanda persahabatan antara Jepang dan Serdang. Lawatan Sultan Sulaiman ke Jepang itu oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai tindakan pembangkangan, dan segera mereka manfaatkan untuk berbuat licik sebagai balasan atas pembangkangan yang dilakukan Sultan Sulaiman dengan mempersempit wilayah kekuasaan Serdang. Kebijakan pemerintah kolonial itu tak pelak menyebabkan perubahan dalam susunan para orang besar. Belanda juga menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk jabatan Raja Muda dan Wazir Paduka Setia Maharaja. Meski demikian, hubungan antara Serdang dan Jepang tetap terjalin baik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1903,
dengan bantuan 2 tenaga ahli dari Jepang, yang ketika itu orang-orang Serdang mengenalnya sebagai Tuan Ohori dan Tuan Imada. Dibangunlah proyek irigasi pertanian di kawasan Bendang, yang hasil produksinya kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk Serdang. Lewat beberapa pegawai Jepang di Hindia Belanda, Sultan Sulaiman tetap mengadakan kontak dengan pemerintah Jepang masih dengan tujuan utama yang sama, yaitu agar Jepang berkenan membantu Serdang mengusir Belanda. Tidak hanya itu, Sultan Sulaiman juga membina hubungan baik dengan Dr. Sutomo, seorang dokter pemerintah sekaligus pendiri Budi Utomo yang ketika itu sedang bertugas di Lubuk Pakam. Bahkan, oleh Sultan Sulaiman, salah satu tokoh pergerakan nasional itu ditugaskan menjadi kepala dokter di Kesultanan Serdang pada tahun 1911 sampai 1915. Kedekatan Sultan Sulaiman dengan orang-orang Jepang dan beberapa tokoh pergerakan pada akhirnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Hindia Belanda. Atas laporan rahasia dari Duta Besar Kerajaan Belanda di Tokyo kepada Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hoots pada tanggal 14 Maret 1907, pemerintah kolonial mulai mengawasi setiap aktivitas Sultan Sulaiman. Setelah terbentuknya Dinas Intelijen Politik di tahun 1916, pemerintah kolonial menempatkan seorang bangsawan Kesultanan Serdang yang sebelumnya pernah menuntut tahta kesultanan sebagai inspektur Dinas Intelijen di Medan. Sudah jelas bahwa ia ditugaskan untuk memantau dan melaporkan setiap gerak-gerik Sultan Sulaiman dan para pejabat Serdang. Pada tahun 1921, Dinas Intelijen kembali mendapat laporan dari Duta Besar Belanda di Tokyo bahwa pemerintah Jepang bermaksud mengirim pasokan senjata ke Aceh dan Serdang. Setelah diselidiki, ternyata Sultan Sulaiman hanya mengimpor mesin dan baling-baling pesawat Jepang untuk dipergunakan di salah satu kapal beliau yang dikerjakan oleh seorang mekanik Jepang yang bertugas di Perbaungan. Pada akhirnya, sepanjang Sultan Sulaiman memegang tampuk pemerintahan Serdang, rezim kolonial selalu dibuat gelisah dengan aktivitas dan kebijakannya yang kerap kali kontra pemerintah. Meski dalam kontrak politik telah ditetapkan bahwa Sultan dapat diturunkan dari tahta jika ia melawan pemerintah Hindia Belanda, pada kenyataannya Sultan Sulaiman tetap mampu bertahan di atas singgasananya, terlebih berkat keahliannya dalam berhubungan politik dengan rezim kolonial. Popularitasnya yang luar biasa di tengah masyarakat Serdang, serta kedudukannya yang dituakan oleh para raja dan Sultan Melayu Sumatera Timur, juga membuat Belanda selalu segan untuk menindak Sultan Sulaiman. Dan ketika Hindia Belanda runtuh pada tahun 1942, disusul dengan invasi serta pendudukan Jepang atas tanah Hindia termasuk Serdang, militer Jepang tetap berhubungan baik dengan Sultan Sulaiman, yang ketika itu telah lanjut usia. Rakyat Serdang bahkan terbebas dari Romusa, dan militer Jepang berkomitmen melindungi Serdang sebagai wilayah swasembada beras, dengan syarat Serdang berkenan menyuplai kebutuhan beras batalion Jepang yang ada di Melati. Sultan Sulaiman memerintah dalam waktu yang sangat panjang, menyaksikan awal hegemoni Belanda atas negerinya, hingga keruntuhannya pada tahun 1942, sampai masa-masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Usai kekalahan Jepang serta berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan setelah berita proklamasi kemerdekaan tiba di Sumatera Timur pada bulan berikutnya, Sultan Sulaiman dan Tengku Putra Mahkota langsung menyatakan bahwa Kesultanan Serdang bergabung dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah wafat di Keraton Kota Galuh Perbaungan pada tanggal 13 Oktober 1946 dalam usia sekitar 80 tahun.
Setelah mengetahui bagaimana kerajaan-kerajaan Karo dan Melayu tetangga sedang mengalami kudeta berdarah yang dikenal sebagai revolusi sosial, beliau dimakamkan di pemakaman kesultanan yang berada di kompleks Masjid Raya Sulaimaniyah dengan upacara pemakaman secara militer dan dihadiri oleh ribuan rakyat Serdang. Selama 65 tahun masa pemerintahannya, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin sekaligus tokoh anti-Belanda yang berhasil membawa Kesultanan Serdang, meskipun berada dalam bayang-bayang penjajah Belanda, mampu berdiri sebagai salah satu negeri yang disegani di Nusantara.